Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya, saya sudah menjelaskan bagaimana cara meletakkan posisi pada robot lengan dan objek. Nah, pada kali ini saya akan melanjutkan tutorial aplikasi salah satu robot lengan, yaitu memindahkan objek dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, selanjutnya pada tahap ini adalah melakukan pick and place ya. Tahap pertama itu kita pick dulu. Sebelumnya saya akan menghilangkan tanda panah ini, saya ganti ke biasa agar lebih mudah dilihat. Nah, selanjutnya adalah kita meletakkan reference pada box. Kita jadikan box dan meja itu sebagai referensi, sehingga nanti robot atau robot lengan ini bisa membaca instruksi berdasarkan referensi. Caranya adalah pada menu bar ini, pilih Add a Reference Branch. Ini untuk meja, kemudian satu lagi untuk box. Untuk meja, cara kita masukkan ke dalam referensi ini. Caranya adalah tinggal ditahan lalu di drag ke frame 2. Maka meja atau table ini masuk ke referensi 2. Begitu juga dengan box. Nah, sehingga referensi inilah yang dibaca oleh robot lengan ini untuk melakukan instruksi. Dan juga bisa mengatur komponen yang ada di dalam referensi ini. Untuk table saya ubah dulu ya namanya, misalkan saya ubah saja ke bahasa Indonesia meja. Oke, lalu saya klik kanan, lalu rename, kemudian saya ubah misalnya untuk box ini kotak. Oke, setelah kita jadikan kedua objek ini sebagai referensi, maka langkah selanjutnya adalah menentukan target. Pada kondisi ini merupakan kondisi awal dari robot lengan, di mana ya, kondisinya gripper menghadap ke bawah. Jadi nanti gripper akan bergerak mengambil box dari atas, lalu diangkat kemudian dipindahkan. Nah, kondisi awal ini kita kunci dulu. Ya. Sini kita letakkan kondisi awal itu pada bagian referensi meja, ya, supaya kelihatan bedanya nanti antara kondisi awal dengan kondisi box yang dipindahkan. Kondisi awal saya jadikan meja sebagai referensi dengan cara klik kanan lalu pilih Active Reference Frame, atau simbolnya bisa dilihat tanda hijau kecil di sini ya, berarti dia sudah otomatis jadikan referensi. Lalu baru kita tambahkan target di sini. Sebelah ini tanda panah diagram Cartesian ini namanya target. Kita klik. Nah, kita jadikanlah ini target 1 ya. Target 1 ini sebagai posisi awal. Jadi kalau klik 2 kali ya kondisinya tetap seperti ini. Kemudian kita lanjut ke box. Nah, robot lengan ini akan bergerak dan di bagian base ini akan berputar dan menuju ke bawah. Berputar lalu pin yang lain dan lengan lain akan menuju ke bawah. Gripper akan bersiap mengambil objek. Dengan cara pada box kita klik kanan, kemudian pilih Get Fit Robot, lalu pilih nama robotnya ini, ABB IFB 1520 ID. Nah, otomatis akan terjadi perpindahan dari kondisi awal menuju kondisi berikutnya. Nah, kondisi berikutnya ini lalu kita kunci ya. Kita kunci dengan memasang target. Target berikutnya kita masukkan ke dalam referensi tetap dengan cara klik kanan lalu pilih Active Referensi. Nah,
tanda hijaunya sudah pindah, lalu pilih target. Otomatis target akan masuk ke dalam referensi kotak ini. Lalu target ini kita ubah. Jadi sekarang dia kondisinya kan bersiap mengangkat box. Sekarang kita kondisinya kita buat dia akan mengangkat box. Maka kita pilih di sebelah sini. Yang warna biru kan dia berarti ke atas ya. Nah makanya saya pilih dia bergerak ke atas sejauh 150 mm. 150 saja ya kita pilih. Itu oke. Atau terlalu rendah, tambah 200 mm ya. Nah itu ya. Atau mungkin masih terlalu rendah, 300. Nah, 300 sudah cukup. Nah 300 mm. Nah setelah itu langsung kita tambahkan target lagi. Jadi nanti pergerakan robot, dan saya itu ingin pergerakan robot dari kondisi awal tadi ya, kondisi dari target 1 ini dia menuju ke titik ini. Nah setelah itu baru mengambil robot. Jadi dari target 1 tidak langsung ke box, tapi dia menuju titik ini dulu. Nah lalu nanti baru pergerakannya linear ke bawah mengambil box ya. Maka di sini langsung kita tambahkan target dulu, target berikutnya. Maka kalau target 1 kita tekan, nah target 2 dia mengangkat. Nah sedangkan saya ingin ini target 2 ini menjadi target setelah kondisi awal, maka tinggal saya pindahkan saja ke sini. Nah target 2 ya. Sehingga nanti dari target 1 di target 2 dan target 3 saya ubah namanya menjadi target 3. Nah, seperti itu yang saya inginkan pada aplikasi robot lengan ini. Apa saja yang menyebabkan pergerakan itu? Pastinya pertama di bagian base atau bagian badan ini. Nah, di sini kan ada bagian badan atau penyangga, kan ini penyangga, ini bagian badannya. Nah, ini yang bagian yang berputar nanti. Dan nanti baru yang lainnya menyesuaikan. Baik, nah berikutnya kita akan membuat program reset ya, reset. Jadi program ulang. Jadi ketika kita tekan, jadi setelah robot kotak sudah dipindahkan, kita tekan reset, maka semua kondisi semua akan kembali ke seperti semula ya, akan kembali ke posisi awal, baik box maupun robotnya. Oke, bagaimana caranya? Yaitu dengan cara saya pilih program, lalu saya pilih ke kanan, kemudian tambahkan instruksi atau add instruction, lalu pilih paling bawah simulation event instruction. Nah, lalu aksinya adalah mengatur posisi objek ya, paling bawah ini. Maka keluarlah di sini listnya, komponen apa saja yang akan di reset ulang. Maka saya pilih semuanya, saya blok semuanya, lalu oke. Nah ini saya kasih nama misalnya program reset ya, program reset. Oke. Nah setelah itu, setelah kita memiliki program reset, maka selanjutnya adalah saya ingin memasukkan sebuah instruksi pick ini. Sekarang kan kita baru menentukan kondisi target ya, target kemanakah pergerakan untuk kondisi pick. Nah, sekarang kita masukkan dia menjadi instruksi. Caranya kita tambahkan instruksi ini seperti program reset. Kita akan muncul program berikutnya. Nah, pada program ini kondisinya kan tadi seperti ini. Nah, maka target 2 ini saya masukkan program ini ya. Jadi dari kondisi awal, pergerakan di kondisi awal target 1 menuju target 2 itu ya kondisinya kan ini. Lihat grippernya itu tidak
jajar ya, menyamping. Kalau dilihat dari depan kelihatannya menyamping. Lalu kita lihat dari samping, sama kan, dia tidak linear ya, tidak linear gerakannya. Maka kita masukkan program dari target 1 menuju target 2, maka kita klik target 2 itu. Di sini kita pilih pergerakannya yang bebas. Di sini ada 3 pergerakan. Pertama, pergerakannya untuk pergerakan yang bebas, kemudian linear dan melingkar. Nah, dalam kasus ini saya pilih yang bebas. Kita masuk dia ke program 2. Nah, setelah step 2 ini dilakukan, selanjutnya adalah lakukan pengambilan. Nah, karena pergerakannya dari lurus ya, dari target 2 menuju target 3 itu lurus, maka saya pilih yang linear saja. Kemudian nanti dia bergerak lagi ke atas secara linear. Masukkan lagi linear. Nah, pada bagian ini, nah setelah dia gripper menempel, nah ini dia tidak mengangkat objek, maka pada bagian ini kita berikan dia sebuah instruksi untuk melampirkan atau attach objek dengan cara klik kanan, kemudian tambahkan instruksi, lalu pilih simulation inspector, lalu aksinya adalah attach object ya, tinggal diklik OK. Kita klik 2 kali pada attach ini ya. Nah, nanti kira seperti itu ya. Nah, maka dia akan mengangkat. Ini untuk program pick. Nah, saya ubah namanya pick. Program pick. Saya simpan. Nah, langkah selanjutnya adalah kan dia sudah mengangkat objek, robot ini sudah mengangkat objek, lalu kita pindahkan dia. Nah, bagaimana cara memindahkannya? Nah, berarti kita atur di sini. Jadi si robot lengan ini yang memindahkan, bukan referensi lagi, bukan panah-panah ini atau panah. Jadi setelah diangkat, lalu dipindahkan. Nah, memindahkan ke kanan ini, berarti kan dia secara horizontal ya, secara horizontal terhadap horizontal itu panahnya hijau, berarti yang hijau kita ubah. Nah, ingin memindahkan ke sana, di titik ini ya. Nanti di sini dia diletakkan. Nah, setelah kita buat seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita menambahkan referensi. Ya, menambahkan referensi. Nah, ya, tambahkan referensi. Kemudian dia dijadikan sebagai referensi. Kemudian saya rubah namanya misalnya kotak 1. Oke. Saya tambahkan target. Targetnya berupa apa? Berarti dia meletakkan. Kalau letakkan itu berarti dia 50. Ya. 50. Nah, maka dia jadi 50. Nah, kemudian nanti si ini robot ini dia akan, saya ingin dia kembali ke posisi atas ini lagi, kemudian baru berakhir di kondisi semula. Maka untuk kembali ke posisi di sini, saya tambahkan lagi targetnya sama seperti tadi. Saya tambahkan lagi targetnya, kemudian saya klik 2 kali. Nah, jadi dari sini nanti menuju sini ya. Ini karena target 3 sudah, lalu saya ubah namanya menjadi target 4. Ya, oke. Ini target 5. Oke. Selanjutnya sama seperti program pick, kita tambahkan program peles. Saya ubah namanya program peles.
program place. Berarti di sini saya ingin memasukkan dari titik ini, kemudian pergerakan itu ya saya pakai bebas lah ya, bebas. Nah, kemudian target 5 dia menjatuhkan, saya tambahkan linear berarti pergerakannya. Kemudian saya kembalikan lagi ke target 4, saya tambahkan. Tapi boxnya masih terangkat, maka pada bagian dia kelas ini saya tambahkan instruksinya, instruksi detach, aksinya itu aksi detach. Jadi dia melepaskan objek itu, tidak melampirkan. Nah, pada attach to parent saya pilih berarti kotak 1, jadi saya pilih OK ya. Kan nanti dia pergerakannya seperti ini, dari sini di sini dilepaskan. Nah, kira seperti itu ya. Sampai di sini bisa dipahami untuk program Flash. Kemudian yang terakhir adalah, nah ini kita tutup dulu. Yang terakhir adalah memasukkan urutan program ini menjadi agar berurutan. Saya masukkan dia ke sebuah program utama. Saya klik ini menjadi program utama atau program akhir ya, program akhir. Oke. Ini saya masukkan kondisi awal. Nah, kondisi awal. Nah, untuk kondisi awal ini, baik, robot ini kan dia berada pada kondisi awal ya. Dia berada pada kondisi awal. Nah, pada kondisi awal saya target 1 kan kondisi awal, lalu pergerakannya bebas. Maka masuk ke program ini urutannya. Lalu berikutnya adalah dari kondisi awal saya masukkan program pick dan place. Caranya adalah klik kanan pada program akhir, lalu pilih add instruction, lalu pilih program call instruction. Jadi instruksi memanggil program. Nah, kemudian tampil kolom seperti ini. Nah, setelah itu pilih select program. Nah, pilih saja pick dan place karena yang akan kita masukkan adalah pick dan place. Langkahnya adalah pick dulu, lalu klik OK. Setelah itu letakkan kursor, klik enter, lalu select program lagi. Dan pilih program place, klik OK. Lalu OK. Kita masuklah di sini programnya. Nah, di sini juga bisa dilihat. Nah, nanti pergerakan robot lengan adalah seperti ini. Dari target 1 menuju target 2, kemudian target 3, balik lagi target 2, target 2 ke target 4, target 4 ke target 5, target 5 ke target 4, target 4 balik ke kondisi semula. Nah, setelah itu karena kita baru sampai target 4, maka untuk target akhir adalah saya masukkan ke target akhir. Caranya adalah menambahkan instruksi itu set reference frame. Kemudian di sini saya linkkan ke meja ya, meja. Kenapa meja? Karena kondisi awal itu atau target 1 itu berada dalam domainnya meja. Kemudian baru kita tambahkan pergerakan akhir dari target 1. Nah, maka program telah selesai. Sekarang kita coba melakukan running program. Ini kita close. Ini kondisi reset. Nah, sekarang kita klik 2 kali pada program. Lagi klik 2 kali ya, boxnya sudah pindah lagi. Coba tampak samping kira-kira seperti ini. Reset lagi.
Baik, sekian tutorial kali ini. Apabila ada kekurangan, silahkan di komen pada kolom komentar atau DM Instagram saya secara langsung. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Selamat mengikuti perkuliahan praktek robotika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.